Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10-3 SMA Bina Warga 1 Palembang. Dalam video pembelajaran ini kami akan menjelaskan materi Hakikat Uang kelas 10 semester genap kurikulum merdeka. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke video. Pada masa prasejarah hingga awal masa sejarah, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari berbagai bahan dan makanan dari alam, sehingga praktis kegiatan jual beli tidak bisa dilakukan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian, lambat laun kebutuhan yang disediakan tidaklah cukup. Beberapa daerah memiliki sumber daya maupun bahan makanan, pakaian, dan penunjang tempat tinggal yang lebih baik dari tempat lainnya. Oleh sebab itu, penukaran barang dengan barang menggunakan sistem barter mulai lazim untuk digunakan. Barter dianggap menjadi keuntungan satu sama lain, sehingga mudah untuk mengaplikasikannya. Namun, kemudian disadari bahwa sistem ini juga terdapat beberapa kendala. Misalnya saja, barang yang hendak ditukarkan ternyata tidak diperlukan oleh pihak kedua. Ini membuat pihak kedua tidak mau melakukan barter pada pihak pertama. Untuk mengatasi hal tersebut, maka manusia kemudian berkreasi dan menciptakan alat pembayaran yang disepakati. Awalnya menggunakan kerang atau batu-batuan yang dianggap menarik, kemudian mulai melebur emas maupun perak dalam mata uang logam untuk digunakan. Nilai mata uang dengan menggunakan dua logam mulia tersebut dinilai efektif, sebab kegiatan ekonomi kemudian berjalan dengan lebih lancar. Selain mudah digunakan, uang logam juga bisa diproduksi secara pribadi oleh industri domestik. Perlahan tapi pasti, sistem ini juga dinilai tidak efektif, sebab pada saat itu bahan yang digunakan terbatas, walaupun pengertian uang masih sama digunakan sebagai nilai tukar yang setara. Penggunaan uang kertas kemudian berkembang untuk mengimbangi perkembangan uang logam. Selanjutnya, masyarakat lebih familiar menggunakan uang kertas dan memakai uang logam sebagai nilai ukur yang berbeda, terutama jika masih mengandung emas maupun perak. Lalu, apa itu sistem pembayaran? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 1, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Prinsip sistem pembayaran mengacu pada 4 prinsip, yaitu 1. Aman. Berarti segala risiko dalam sistem pembayaran harus dapat dikelola dengan baik dalam setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. 2. Efisiensi. Bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. 3. Kesetaraan akses. Bank Indonesia tidak menginginkan adanya faktor monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. 4. Kewajiban seluruh penyelenggaraan sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sistem pembayaran dalam perekonomian memiliki peran penting sebagai berikut. 1. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana terjadi transaksi. 2. Memungkinkan terjadinya spesialisasi produksi. 3. Membantu menentukan seberapa besar efisiensi transaksi dilakukan dan diselesaikan. 4. Mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pasar keuangan. 5. Elemen penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. 6. Sebagai saluran utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien. 7. Mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. 8. Mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran. Lalu, apakah Bank Indonesia juga memiliki peran di dalam sistem pembayaran? Bank Indonesia memiliki peran dalam sistem pembayaran. Ada beberapa pihak yang terlibat di dalam sistem pembayaran, yaitu pihak yang menyelenggarakan sistem pembayaran, pihak yang mendukung sistem pembayaran, pihak yang memberikan jasa dalam sistem pembayaran, dan pihak yang mengatur serta mengawasi sistem pembayaran.
Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran sangat luas, karena sebagai operator, regulator, dan sekaligus sebagai pengawas. Berdasarkan ketiga peran tersebut, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Sistem pembayaran sudah mulai bergeser preferensi penggunaan uang kertas atau tunai pada sistem pembayaran non-tunai, antara lain melalui kartu kredit, kartu ATM, maupun alat pembayaran lainnya. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sudah mulai memanfaatkan instrumen non-money untuk pembayaran yang bersifat mikro. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan terbilang mahal. Oleh hal itu, belum termasuk memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Adanya ketidaknyamanan dalam efisiensi memakai uang kartal membuat Bank Indonesia berinisiatif dan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran non-tunai atau less cash society. 1. Sistem pembayaran yang bernilai besar. Transaksi pembayaran non-tunai dengan nilai besar tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS dan Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement atau BISSSS. 2. Sistem pembayaran yang bernilai kecil. Transaksi pembayaran non-tunai dengan nilai kecil dapat digunakan Sistem Keliling Nasional Bank Indonesia atau SKNBI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik atau DKE antar peserta keliling, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Adapun SKNBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, adalah sistem clearing Bank Indonesia yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaiannya akhirnya dilakukan secara nasional. Lalu, apa itu uang? Dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Uang memiliki dua macam fungsi. 1. Fungsi asli A sebagai alat tukar. Uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, diperlukan kepercayaan masyarakat. Masyarakat harus bersedia dan rela menerimanya. B. Alat satuan hitung. Untuk menentukan harga suatu barang diperlukan satuan hitung. Adanya satuan hitung membuat seseorang dapat mengadakan perbandingan harga satu barang dengan yang lain. 2. Fungsi turunan A. Pembayaran. Uang dapat digunakan untuk pembayaran tanpa imbalan atau kontraprestasi seperti pembayaran pajak, melunasi hutang, dan pembayaran denda. B. Penyimpanan kekayaan. Orang yang mempunyai kelebihan kekayaan biasanya disimpan dalam bentuk uang. Kekayaan dalam bentuk uang dapat digunakan setiap saat apabila ada keperluan mendadak. C. Alat pemindah kekayaan. Uang sebagai media untuk mengganti bentuk kekayaan, misalnya apabila seseorang ingin membeli mobil dan ia memiliki tanah tersebut dijual kemudian uangnya dibelikan mobil. Uang juga memiliki jenis-jenisnya. Uang yang beredar dalam masyarakat dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Yang pertama, uang kartal. Artinya uang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah dan diterima umum. Uang kartal ada yang berbentuk logam dan kertas. Masing-masing uang logam dan uang kertas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti uang logam, kelebihan uang logam adalah kuat dan tahan lama, mudah disimpan dan dibawa kemana-mana. Kekurangan uang logam adalah membawa terlalu banyak akan menambah beban yang berat dan persediaan logam terbatas.
Untuk uang kertas memiliki kelebihan seperti penghematan terhadap pemakaian logam mulia. Ongkos pembuatan relatif murah dibandingkan oleh ongkos pembuatan uang logam. Peredaran uang kertas bersifat elastis karena mudah diperbanyak sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan terhadap uang. Yang kedua, uang giral disebut juga iman deposit, yang artinya saldo rekening koran yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Uang giral merupakan uang yang sah secara ekonomi tetapi secara hukum tidak, artinya hanya berlaku pada kalangan tertentu saja, sehingga ada orang yang menolak pembayaran dengan uang giral. Uang giral dapat terbentuk berupa cek dan giro billiet. Cek merupakan suatu perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana, sedangkan giro billiet adalah surat pemerintahan nasabah bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening nasabah lainnya yang ditunjuk. Jadi giro billiet tidak dapat ditukar dengan uang tunai di bank penerimanya. Lalu apa saja sih keuntungan menggunakan uang giral? Uang giral dapat memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang. Kemudian alat pembayaran yang dapat diterima untuk jumlah yang tidak terbatas karena nilainya sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang dituliskan oleh pemilik cek atau bilio giro. Dan uang giral juga lebih aman karena risiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang bisa segera dilaporkan ke bank yang mengeluarkan cek atau billet giro dengan cara pemblokiran. Apakah uang bisa disebut uang tanpa persyaratan? Jawabannya adalah tidak. Jadi, uang memiliki syarat-syarat agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus terpenuhi dua persyaratan sebagai berikut. 1. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. 2. Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang sebagai berikut. A. Diterima oleh umum atau acceptability. B. Mudah disimpan dan dipindah tangankan atau portability. C. Tahan lama dan tidak cepat rusak atau durability. D. Dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilai atau divisibility. E. Nilainya stabil atau tetap atau stability of value. F. Mempunyai kesamaan kualitas atau uniformity. G. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan atau scarcity. Lalu, apakah itu nilai uang? Nilai uang adalah kemampuan uang yang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu. Nilai uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nilai nominal dan nilai intrinsik. 1. Nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tertera atau tertulis pada setiap mata uang yang bersangkutan. Contohnya, pada uang Rp50.000 tertera angka Rp50.000, maka nilai nominal uang tersebut adalah Rp50.000. 2. Nilai intrinsik adalah nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Contohnya, untuk membuat uang kertas Rp50.000 diperlukan kertas dan bahan lainnya yang harganya Rp3.000. Maka nilai intrinsik uang tersebut adalah Rp3.000. Jika dilihat dari penggunaannya, nilai uang dapat dibedakan menjadi nilai internal uang dan nilai eksternal uang. Nilai internal uang adalah daya beli uang terhadap barang dan jasa. Contohnya, dengan uang Rp5.000 Anda dapat membeli sebuah buku tulis, maka nilai internal uang Rp5.000 tersebut adalah sebuah buku tulis. Nilai eksternal uang adalah nilai uang dalam negeri jika dibandingkan dengan mata uang asing yang lebih dikenal dengan kurs. Contohnya, Anda dapat menukar uang Rp500.000 dengan $1 Amerika Serikat di bank yang melayani pertukaran valuta asing. Nilai uang harus stabil atau tetap. Nah, dengan ini unsur-unsur pengaman pada uang rupiah sangat diperlukan. Apa saja sih unsur-unsur pada uang rupiah? Yang pertama, ciri-ciri keaslian uang rupiah.
Keaslian uang dapat dikenali melalui ciri-ciri yang terdapat pada bahan pembuat uang, baik kertas plastik atau logam, desain, dan warna masing-masing pecahan uang maupun pada teknik perpecah pencetakan uang tersebut. Dalam penetapan ciri-ciri uang dianut suatu prinsip bahwa semakin besar nilai nominal uang, maka semakin besar banyak unsur pengaman atau security features dalam uang tersebut, sehingga aman dari perusahaan. Security features selain berfungsi sebagai alat pengaman, juga memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu fungsi estetika agar uang tampak menarik, kemudian untuk membedakan antara satu pecahan dengan pecahan lainnya, atau antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Yang kedua, unsur pengaman pada uang kertas. Unsur pengaman pada uang kertas meliputi bahan uang dan teknik cetak. Pemilihan unsur pengaman merupakan suatu aspek yang penting agar uang sulit dipalsukan. Unsur pengaman pada uang kertas rupiah meliputi beberapa hal sebagai berikut. A. Unsur pengaman yang terbuka atau covert security features. Pada umumnya, uang menggunakan unsur pengaman yang terbuka dan dapat dilihat dengan mudah. Pendeteksi tersebut dapat dilakukan dengan mata telanjang atau kasat mata peradaban tangan maupun menggunakan peralatan sederhana seperti kaca pembesar atau sinar ultraviolet. B. Unsur pengaman yang tidak terbuka atau covert security features. Pendeteksi unsur pengaman yang tidak terbuka hanya dapat dilakukan dengan suatu mesin yang memiliki sensor tertentu, yang memiliki tingkat kepastian dan kecepatan yang cukup tinggi untuk mengetahui unsur pengaman tersebut. Pemilihan unsur-unsur pengaman pada uang kertas pada umumnya akan dipertimbangkan dengan dua hal utama sebagai berikut. Yang pertama, semakin besar nominal pecahan, maka diperlukan unsur pengaman yang lebih baik, kompleks, dan canggih. Yang kedua, unsur pengaman yang dipilih didasarkan pada hasil penelitian dan mempertimbangkan perkembangan teknologi. Selain alat pembayaran tunai, sekarang ada alat pembayaran non-tunai di Indonesia. Instrumen pembayaran non-tunai disediakan terutama oleh sistem perbankan. Berikut adalah berbagai macam alat pembayaran non-tunai. A. Alat pembayaran berbasis WorldCard. Instrumen berbasis WorldCard atau kertas telah diatur dalam hukum dan dikenal dalam praktik perbankan di Indonesia, seperti alat pembayaran cek, biliet, giro, nota debit, dan nota kredit. B. Alat pembayaran berbasis kartu. Ada berbagai jenis kartu pembayaran, antara lain kartu yang bersifat kredit, seperti kartu privat, berkas seperti kartu pasar swalayan, dan kartu bersifat debit, seperti debit card atau kartu ATM. Selain itu juga terdapat jenis kartu yang dananya telah tersimpan dalam chip elektronik. Pada kartu tersebut dikenal dengan smart card atau chip card, seperti kartu prabayar. C. Alat pembayaran berbasis elektronik. Alat pembayaran berbasis elektronik atau electronic payment yaitu instruksi antara bank tanpa ketergantungan pada pengolahan atau pengiriman kertas. Segitu aja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa tekan like ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.